Salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami yang mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, selamat pagi kembali. Dan minggu lalu kita berbicara mengenai perubahan yang dari dalam. Masih saya lanjutkan mengenai hal tersebut saudara, mengenai perubahan dari dalam. Mari kita buka dulu Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah kebenaran dan kenyataan yang sangat sederhana yang kita bisa temukan. Sederhana namun sangat dalam maknanya. Kenyataannya, kebanyakan orang melalaikan kebenaran ini karena sangat sederhana dan berpikir tidak, ini pasti jauh lebih rumit daripada itu. Kenyataan diri saya sekarang ini tidak bisa merupakan satu hasil dari tidak memikirkan segala sesuatu dengan baik. Firman Allah itu benar. Kita bisa membalikkan situasi dalam hidup kita dengan mendapatkan perspektif Allah dan mulai memikirkan pemikirannya. Beberapa orang menyebut hal ini dengan berbagai nama yang berbeda. Tetapi hari ini kita bicara bahwa ini dikatakan adalah sebuah iman. Sebuah iman. Iman adalah melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Ketika seseorang melakukan sesuatu pada saudara, bukannya bereaksi dalam alam nyata yang didasarkan pada emosi kita. Iman itu lebih memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jadi saudara akan melihat seperti ayat ini tadi mengatakan, Efesus 6 ayat 12, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Saudara, mari kita supaya tidak berfokus kepada hal-hal yang membuat kita mungkin dalam amarah, dalam menekan tombol kemarahan kita. Oleh karena pengenalan kita akan Allah dengan mengetahui firman Allah, itulah menjadi tombol kehidupan kita. Ketika apapun yang terjadi dari luar sana, di dalam kita itu harus kita tekan tombolnya, yaitu firman Allah. Itulah iman kita, berpikir dengan cara Allah. Kita akan lebih mengenali siasat si jahat apabila kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita akan melihat apa yang ingin Dia lakukan kepada kita sehingga kita bisa mengatasi bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda dalam dunia ini. Karena pengenalan kita akan Allah, minggu lalu kita berbicara mengenai pengenalan kita akan Allah. Kita akan berpikir secara berbeda. Ya, kita akan menyadari bahwa perjuangan kita bukanlah dengan orang tersebut, bukan dengan orang yang marah sama kita, tetapi dengan Dia yang menantang Allah yang ada dalam diri mereka. Karena hal ini kita mampu meresponi situasi semacam apapun dengan berbeda daripada orang lain. Kita juga jadi berbalik dan mengasihi orang-orang yang menantang kita, bukannya terlibat dalam perselisihan dan menghasilkan hasil yang berbeda. Semua ini dimulai dengan kita, dimulai dengan cara berpikir kita yang berbeda. Kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara yang terkasih, kita ingin melakukan apapun untuk bisa mendapatkan perubahan di luar diri kita yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan mulai mengubah cara kita berpikir, kita akan mulai mengambil beberapa risiko. Jika kita tidak mau melakukan semua hal ini, maka kita tidak akan pernah melihat perubahan dalam diri kita. Maka perubahan itu seperti minggu lalu sudah saya katakan, perubahan itu harus ada, harus keluar dari dalam diri kita. Alkitab menceritakan kisah ketika kota Samaria dikelilingi dan dikepung oleh tentara Aram dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dan juga 7 ayat 20. Orang-orang Samaria menderita kelaparan begitu hebatnya sehingga mereka memakan anak-anak mereka sendiri. Kotoran hewan yang dijual sebagai makanan memiliki nilai jual yang tinggi. Kota ini mengalami pengepungan, masa kekeringan dan kelaparan yang sangat hebat.
Orang-orang hampir saja binasa dan mereka tidak bisa melakukan apapun terhadapnya karena orang Aram telah mengepung mereka. 4 orang kusta duduk di pintu gerbang Samaria. Saat mereka berbincang, mereka mengatakan, "Berapa lama lagi kita harus duduk di sini sampai kita mati kah? Jika kita tetap di sini, kita akan mati. Jika kita masuk ke dalam kota, kelaparan akan membinasakan kita. Mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membunuh kita, maka kita akan mati di sini juga. Tidak ada yang memberatkan kita. Mungkin saja mereka akan memberikan belas kasihan kepada kita." Jadi orang kusta ini tahu bahwa kita di sini juga aja pun akan mati. Kita maju pun ya paling mati. Sesuatu sikap yang berbeda, sikap yang dimulai perubahan dari dalam. Jadi keempat orang kusta itu berdiri dan masuk ke perkemahan orang Aram. Ternyata Allah sudah ada di sana. Dia membuat orang-orang Aram mendengar suara ribut. Mereka berpikir bangsa Israel telah menyewa negara lain untuk berperang melawan mereka. Sehingga mereka melarikan diri dalam kengerian, meninggalkan semua makanan, binatang, tenda, persediaan emas dan perak mereka. Orang Aram telah melarikan diri demi hidup mereka dan meninggalkan segalanya. Keempat orang kusta ini yang sedang kelaparan beberapa menit sebelumnya mengalami kebebasan yang luar biasa. Mereka pergi ke perkemahan dan menemukan makanan yang masih hangat. Mereka mulai makan sampai kenyang. Mereka menemukan pakaian, emas dan perak. Setelah menemukan semua benda ini, akhirnya mereka inilah yang membawa berita baik kepada kota Samaria. Mereka menjadi pahlawan yang menyatakan kebebasan pada seluruh wilayah mereka. Semua ini terjadi karena 4 orang kusta tertolak oleh kota mereka. Duduk di luar gerbang, kelaparan dan akhirnya membuat sebuah keputusan. Meskipun harapan mereka terlihat buruk, mereka menyatakan kita harus melakukan sesuatu. Saudara yang terkasih, saya yakin ini pernah saya sampaikan. Mari diingatkan kembali kepada kita. Jadi orang kusta ini mereka memikirkan pilihan mereka. Meskipun pilihan itu adalah pergi ke perkemahan musuh yang tidak kelihatan baik hasilnya, tapi itu jauh lebih baik daripada duduk terus dan mati. Dan karena mereka melakukan sesuatu yang berbeda, mereka mengalami kebebasan yang luar biasa. Karena itu, mari kita sadar bahwa perubahan itu perlu. Tentu saja perubahan untuk hal yang lebih baik. Tentu saja perubahan hal yang lebih akan membuat kehidupan kita lebih bermakna. Ya, sekarang ini kita mungkin sedang sekarat seperti keempat orang kusta itu. Jika kita menderita secara fisik, mungkin secara emosi atau secara kesehatan atau fisik, kita tahu bahwa sekarang mungkin kita sedang sekarat. Mungkin ada masalah dengan perkawinan atau keluarga atau dengan anak, atau banyak hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Kita menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mungkin bisnis kita, mungkin pendidikan kita. Kita tahu ada sesuatu yang salah. Tapi mari kita belajar untuk tidak melihat kesalahan itu di sekitar kita, untuk tidak melihat kesalahan itu di orang lain. Tapi mari kita lihat perubahan apa yang bisa kita lakukan dari dalam kita. Kita melihat ke hal-hal sebagaimana mestinya, maka kita akan menyadari bahwa kita sedang gagal sekarang ini, tapi kita bisa membuat sebuah keputusan. Jika kita memiliki pendapatan yang bagus, hidup di sebuah rumah yang indah, keadaan kita baik, jika kita merasa tidak puas dan terpenuhi dalam hati kita, maka sebenarnya kita sedang sekarat juga dan kita memerlukan perubahan. Jika kita tidak bangun di pagi hari dan merasa mengucapkan dengan sepenuh hati puji Tuhan atau kesempatan yang lain untuk melakukan panggilan Tuhan bagi kita dan membuat perbedaan di dunia ini, kita tidak peduli kita sadar atau tidak, kita memerlukan perubahan. Apapun kondisi kita sekarang, apapun yang kita alami, baik buruk, tinggi rendah, jauh dekat, apapun kondisi kita sekarang, kita memerlukan perubahan. Jika kita menginginkan hasilnya berbeda, maka kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Melakukan hal yang sama terus-menerus sementara berdoa agar terjadi sesuatu yang berbeda adalah sesuatu yang aneh, ya. Jika kita menginginkan hasil yang berbeda, maka mari kita melakukan hal yang berbeda. Perubahan yang sejati dimulai dari dalam diri kita. Kita bisa duduk di sana dan berdoa kepada Allah agar melakukan sesuatu yang supernatural. Banyak orang yang berdoa agar mereka menang
judi, mereka menyebut nama Tuhan supaya mereka menang lotre mungkin, atau mengalami keberuntungan di satu judi. Jika itu yang Anda percaya, maka Anda tidak sedang mengikuti Tuhan. Jika saudara mau melakukan sesuatu hanya untuk supaya yang lain bisa tersakiti, berarti kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Itu bukanlah cara Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kesempatan seperti ini terjadi hanya 1 dibanding 1.000.000. Tidak ada orang yang akan berjalan masuk ke dalam kantor Anda tiba-tiba saja meminta Anda untuk menjadi manajer perusahaan, atau meminta Anda untuk menjadi pengelola perusahaan. Tidak, prosesnya tentu ada. Tapi mari kita melakukan perubahan. Kalau kita ingin hasilnya berbeda, mari kita lakukan dengan cara yang berbeda. Tapi dalam caranya Tuhan, kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Engkau sungguh Raja yang baik, Engkau sungguh Tuhan yang baik, Engkau sungguh Allah yang baik. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Ajar kami Tuhan, kami mau buat tekad, kami mau melakukan perubahan dari dalam diri kami, berubah cara berpikir kami di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan perubahan-perubahan itu sesuai dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.